Oke, berikutnya kita masuk ke bagian transaksi ya. Transaksi di sini saya ingin menyampaikan bahwa di aplikasi ini juga ada video-video berhubungan dengan aplikasi-aplikasi cara mengisi transaksi untuk aplikasi yang sifatnya single usaha, karena cara pengisiannya sebenarnya sama. Yang membedakan hanya karena ini digabung, ada beberapa modul yang memang tidak ada, tapi cara pengisiannya tetap tidak berbeda. Saya akan mulai dari yang jasa. Cara pengisian transaksinya adalah kita bisa di sini diisikan tanggal, kemudian bukti kwitansi kalau memang mau mencetak kwitansi, ini nama penerima ya. Jadi pengisian transaksi di buku kas itu bisa dicetak di modul pencetakan kwitansi. Cuma dibuat gabungan di sini kwitansi. Jadi di sini kita bisa memilih ya, bisa memilih. Nah, seperti ini, jadi langsung muncul otomatis. Baik di sini masih jadi kosongan karena kwitansi ini bisa berlaku dua arah, bisa usaha teman-teman sebagai penerima, atau kalau misalnya teman-teman membayar tapi dari pihak yang dibayarkan tidak mengirim kwitansi, teman-teman juga bisa mencetak kwitansi atas nama mereka. Oke, kembali ke transaksi. Di sini diisi urean, di sini ya buku kas, ada uang keluar dan ada uang masuk. Di sini diisikan uang keluar dan di sini kan diisikan uang masuk. Kemudian rekening. Oke, di sini rekening diisikan ada 3 ya, di sini rekening kas, piutang atau utang. Jadi kalau misalnya uangnya keluar sebagai contoh di sini, kemudian ini sifatnya kas ya tinggal dipilih, misalnya namanya BCA. Tapi perhatikan kalau misalnya ataupun uang masuk di sini sama diisikan di sini BCA misalnya. Tapi perhatikan kalau misalnya dibayarkannya menggunakan cek atau menggunakan atau ngutang atau piutang. Di sini jangan diisikan nomor rekening. Uangnya masuk, contoh ini ada uang masuk 25 juta, tapi ceknya masih lama misalnya. Nah, dengan cek yang masih lama ya, ini dimasukkan menjadi kategori piutang karena ingin dicatat. Atau di sini sebagai contoh dia tidak dalam bentuk cek tapi ada agen yang beli tapi bayarnya belakangan. Jadi hanya kita mungkin kirim invoice atau tagihan, sih masukannya piutang. Nah, demikian juga kalau utang, dimasukkannya di sini adalah utang. Kemudian di sini berhubungan dengan rekening. Di sini berhubungan dengan laporan. Laporan di sini bisa laporan di neraca atau laporan di laba rugi. Kalau laba rugi tinggal dilihat kalau pengeluaran beban. Ya, contoh ini pengeluaran beban. Nah, ini beli aset nih, ya. Tadi mungkin teman-teman bertanya pada saat lihat di laporan aset, di sini kan aset di sini hanya 1, tapi di laporan aset di sini menjadi ada 4. Yang 3 dari mana? Perhatikan tahunnya ini tahun 2019. Jadi kalau ada pembelian aset, itu diisinya adalah di buku kas. Ya, sebagai contoh tadi di sini diisikan pembeliannya apa. Di sini ditulis asetnya, inventaris kantor, inventaris kendaraan sesuai yang dibeli. Ya. Kemudian di sini kalau misalnya ada yang store modal tambahan, di sini juga di buku kas. Contoh ini modal pemilik diisi jumlah sekian, di sini kas, modal pemiliknya ditulis ini adalah dari modal pemilik. Ya. Kemudian ada pendapatan bunga bank, jadi pendapatan lain-lain. Ini sewa ruko yang tadi sempat dilihat di bagian pengeluaran di muka. Ini untuk pembayaran sewa selama 2 tahun misalnya kan. Kemudian ini ada beli motor. Nah, ini beli motornya di sini nih, 12 juta. Inventaris kendaraan. Nah, ini ada pajaknya misalnya. Kita bisa isikan pajaknya di sini. Ya, tapi ingat pajak ini masuknya utang PPN. Kalau teman-teman mengerti istilah PPN keluaran dan PPN masukan, di sini dijadikan satu agar tidak membingungkan hanya utang PPN. Ya, di mana utang PPN itu adalah selisih dari PPN keluaran dan PPN masukan. Jadi memang tidak dipisah karena kan di sini tidak ada jurnal penyesuaian yang kalau secara akuntansi ada namanya jurnal penyesuaian. Di sini tidak ada jurnal penyesuaian untuk menet off. Ya,
sama juga dengan tadi kita bicara modal dan price, di sini tidak ada jumlah penyesuaian untuk men-net off. Jadi dibuat permudah, jadi hanya satu akun di mana akun itu sudah men-net off. Kalau di sini sudah men-net off PPN keluaran masukan, kalau di modal sudah men-net off modal dan price. Oke, di sini kalau ada pendapatan, jadi pendapatan. Nah, ini kalau misalnya ada laba ditahan yang dibagikan, ini bisa ditulis juga di sini. Misalnya tahun kemarin ada untung 9 juta misalnya. Saya mau ambil 3 juta nih, salah satu pemiliknya. Di sini yang ditulis bukan kemudian di sini laba ditahan kemudian jadi modal pemilik, tetap posisinya ada sini rekening. Jadi di sini laba ditahan diambil melalui rekening kas, di mana di sini adalah BCA. Nah, masalahnya di sini adalah diambil untuk rekening pemilik modal 3 juta. Kalau misalnya 3 juta ini ingin ditambahkan menjadi modal baru pemilik, tinggal ditulis lagi seperti yang di atas ini. Penambahan modal pemilik 3 juta. Ya, tapi perlu dikeluarin dulu dari kasnya. Kenapa? Di sini tidak ada jurnal penyesuaian. Tapi bukan berarti tidak bisa melakukan penyesuaian. Ya. Jadi ini khusus buat yang paham akuntansi. Kalau yang tidak paham ya tinggal tadi laba ditahan diambil uangnya, udah seperti itu saja. Ya, setelah itu di sebelah kanan ada kolom customer atau supplier. Ini tujuannya tadi untuk mencatat piutang dan hutang. Jadi ini kan piutang. Piutangnya pelanggan siapa? Jadi kalau misalnya kita lihat nanti di bagian hutang piutang akan muncul nih PT Badak Pisan. Piutang totalnya 3 juta belum dibayar. Kalau sudah dibayar, kalau ada pembayaran, masukkan lagi di buku kas. Jadi di sini ada pembayaran piutang untuk tadi namanya ini. Kalau ada yang dia bayar, caranya adalah kita tuliskan di sini. Ini saya kasih contoh di bawah. Misal tadi dia berhutang tanggal 4 Februari. Bayarnya seminggu kemudian, 11 Februari. Nah, jadi bayar piutang, ya ini bebas. Nah, tadi kan uang keluar. Uang masuk di sini. Nah, ini tidak dicatatnya di sini, tapi tetap dicatat sama. Ini masuk sebagai piutang. Sekarang masuk lagi sebagai pembayaran piutang. Jadi tetap ini piutang sekian, ini masuknya dimasuk, cuma di sini sekarang menjadi misalnya masuk ke BCA, kita tulis BCA, ya. Ini piutangnya kita pindah ke sini tempatnya. Jadi yang berpindah adalah akun dari piutangnya. Dari di sini menjadi di sini tetap kas. Ya. Oke, jadi kalau mau dilihat di sini piutang. Oh, sorry. Kenapa coba? Belum dipilih nama ininya. Nama customernya belum dipilih. Di sini harus dipilih dulu. PT Badak Pisan. Oke. Nah, di sini terlihat piutang 3,3 sudah dibayar 3 juta, sisa 300. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi, kenapa sih sisa 300? Nah, tadi di sini kan ada utang PPN 300.000. Ya. Jadi apakah kemudian harus ditulisnya di sini utang PPN? Tidak. Tetap saja ini kan jatuhnya piutang. Jadi di sini bisa disatukan. Nah, satu lagi nih. Jadi nilainya bisa 3, ya, bisa disatukan seperti ini 3,3 juta, atau bisa dipisah juga, tapi tidak ya, piutang bisa dipisah, tapi tidak berarti kalau dipisah kemudian di sini jadi utang PPN ditulisnya tidak, tetap saja sama seperti ini, ya. Jadi boleh dipisah, boleh disatukan. Tapi saya enak disatuin ya. Karena di sini utang PPN sudah muncul sebagai, kan beda nih. Yang satu pendapatan lain-lain, satu utang PPN. Jadi memang beda peruntukan laporannya beda. Ya, di sini adalah untuk pembayaran. Di sini adalah untuk pencatatan transaksi laba rugi. Ya.
Oke, kemudian ada satu lagi di sini modul. Jadi kalau buku kas ini sama semua buku kas, baik yang sifatnya jasa, manufaktur dan lain itu sama buku kas, ya. Dan kemudian ini kita bisa lihat rekapnya. Rekap itu per rekening, kita melihat rekap rekening. Ya, di sini rekening BCA kita bisa lihat perputaran uangnya itu mulai dari tanggal awal sampai tanggal akhir itu bagaimana keluar masuknya uang. Tapi kalau bisa dilihat di sini, ya, ini makanya kita boleh tidak ngurut. Ini sebagai contoh di sini ada Januari, tiba-tiba ada Februari. Di sini tidak harus ngurut. Ya, jadi kalau misalnya, waduh saya lupa nggak masukin satu transaksi, jangan kemudian di sini kita cut, kita insert, kita delete, jangan. Tulis saja di bawah, ya, karena akan diurutkan otomatis di rekap buku kasnya. Kalau memang kita perlu untuk pencatatan dan laporan tidak ada hubungan dengan itu urut atau tidak terurut, karena ini akan merekap otomatis semuanya. Ya. Oke, demikian untuk yang bagian pencatatan transaksi buku kas.